Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan beberapa materi terkait dengan teori pemungutan suara, di mana pada tahun 2024 insya Allah kita tidak akan lama lagi untuk menentukan calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD, serta wali kota, serta bupati di tingkat kabupaten. Baik, saudara sekalian, pada pemungutan suara ini ada beberapa mekanisme ataupun ada beberapa biaya yang mesti dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, dalam ini KPU, KPUD, dalam menjaring dan menentukan calon-calon pemimpinnya di masa yang akan datang. Nah, teori pemungutan suara ini akan berimbas terhadap keadilan, berimbas kepada kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara umum. Dengan adanya teori pemungutan ini akan terlihat bagaimana bentuk negara ketika menjalankan proses pemungutan suara itu. Nah, dalam materi ataupun kerangka yang akan saya kupas terkait dengan teori pemungutan suara ini, ada beberapa hal yang mesti Anda semua pahami. Yang pertama adalah inefisiensi dan keterpaksaan ketika terjadi pemungutan suara. Jadi dalam perjalanannya pemungutan suara itu bisa menimbulkan efisiensi dan juga keterpaksaan masyarakat dalam bentuk pemerintahan tentunya. Di sini akan terlihat bagaimana bentuk pemerintahan yang ditawarkan oleh masing-masing negara ataupun pemerintah. Di sana nanti akan terlihat negara yang menggunakan sistem demokrasi, aristokrasi, serta sosialis dan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah teori Wicksell. Terus yang ketiga adalah teori Buchanan Tulloch, ya, yang akan mengupas terkait dengan pemungutan suara. Yang keempat adalah teori pemungutan suara sendiri. Yang kelima adalah koalisi dalam pemungutan suara, dan yang terakhir adalah pertukaran suara log rolling, gitu ya. Nah, apabila dalam masyarakat terdapat dua konsumen, maka dia cukup dengan teori tawar-menawar, atau dengan kata lain cukup pembeli dan penjual saja yang bertransaksi. Tetapi karena dalam masyarakat begitu heterogen, begitu heterogen, ya, ataupun bermacam-macam karakteristik dan sosiologis, maka tetap diperlukan yang namanya suatu aturan. Apakah itu sistem pemungutan suara secara khalayak ataupun demokratis, atau ditunjuk langsung oleh masyarakat dalam bentuk kerajaan. Ini adalah bentuk ataupun sistem negara. Jadi tergantung negara menggunakan sistem apa saja yang akan digunakan oleh satu negara. Maaf. Oke. Nah, tetapi pada bervariasi masyarakat atau banyak masyarakat, tawar-menawar tersebut tidak bisa dilakukan tetapi dengan sistem pemungutan suara. Jadi kalau misalnya ada suatu konsep, ada suatu keinginan dari pemerintah untuk mendirikan atau membangun suatu fasilitas, maka itu bukan menjadi ataupun menggunakan fasilitas tawar-menawar lagi, tetapi menggunakan sistem dengan pemungutan suara. Yang misalnya masyarakat akan membutuhkan atau akan membangun yang namanya bendungan ataupun jalan, maka tidak perlu lagi adanya sifat tawar-menawar, tapi sudah ditentukan oleh mayoritas anggota dewan ataupun anggota DPRD apakah pembangunan tersebut memang mesti dilakukan atau sebaliknya. Tetapi dalam hal negara yang mempunyai sistem diktator, otoriter, ya, penguasalah yang menentukan besaran yang tersedia dalam pembiayaan barang publik. Oke. Wait sebentar. Oke. Nah, ya, penguasa yang menentukan besaran yang tersedia dan cara pembiayaan barang publik tersebut. Artinya mau tidak mau seorang pemimpin diktator akan menentukan
layak tidaknya ataupun berapa besaran yang akan dibangun dalam jembatan itu gitu ya. Jadi tidak memerlukan lagi suara dan aspirasi dari masyarakat karena dia mempunyai otoritas penuh dalam membangun suatu fasilitas itu. Itulah bedanya antara pemerintahan yang bersifat diktatoris dengan pemerintahan yang bersifat demokratis gitu ya. Ini satu adagium ataupun suatu pemerintahan yang bertolak belakang atau paradoks ya satu sama lain, di mana satu berdasarkan kesepakatan masyarakat bersama demokratis dan satu lagi berdasarkan kesepakatan seorang raja gitu ya, otoritas. Oke, nah di sini ada wujud keadilan dalam lembaga negara atau politian ya, di mana pada garis besarnya suatu negara atau suatu bangsa terbagi menjadi tiga kelompok pemerintahan. Yang pertama yang bersifat good ya, kelompok sebelah kiri adalah pemerintahan yang bersifat good ataupun dampaknya. Yang kedua adalah yang mempunyai dampak bad ataupun yang dampak yang jelek. Yang pertama adalah monarki ataupun sistem kerajaan, di mana sistem pemerintah ini dilakukan ataupun diperintahkan oleh seorang raja ya. Itu tidak mengenal yang namanya sistem demokratis. Jadi mau tidak mau sebuah pemerintahan negara ataupun bangsa atau masyarakat itu ditentukan oleh kebijakan ataupun otoritas dari sebuah kerajaan ya. Monarki misalnya di Inggris ataupun misalnya di Brunei Darussalam ya. Di Brunei Darussalam kemarin saya sudah berkunjung ke seorang dosen ya, dia ngajar di Brunei Darussalam, di mana otoritas dosen karena di sini sistemnya kerajaan, pemilihan rektor, pemilihan dekan, kalau ketua kalau di sini itu tidak menggunakan pemilihan umum, tapi langsung ditunjuk oleh seorang raja. Jadi tidak ada yang namanya rapat-rapat terkait dengan pembagian jadwal ataupun pembagian kelas. Jadi pembagian kelas dan pembagian jadwal itu sudah langsung ditentukan oleh rektor. Jadi tidak ada yang namanya musyawarah untuk mufakat ya. Jadi langsung semuanya ditentukan oleh raja. Itu. Jadi kewenangan raja itu mutlak, absolut. Beberapa negara itu mempunyai keturunan ataupun mempunyai hierarki kerajaan. Jadi ketika misalnya Pangeran William meninggal, maka akan digantikan oleh putranya. Ketika putranya meninggal akan digantikan oleh cucunya, sama. Arab Saudi pun sama ya. Arab Saudi pun sistemnya kerajaan, di mana putra mahkota itu adalah sebagai pewaris tunggal dari penerus suatu kerajaan. Jadi otoritasnya tidak memerlukan lagi musyawarah ataupun kesepakatan dari masyarakatnya. Jadi harus dibedakan mana pimpinan pemerintahan, mana pemimpin negara gitu ya. Nah, di kita pun untuk pemimpin negara itu seorang presiden, tetapi pada daerah-daerah tertentu misalnya DIY, daerah istimewa Yogyakarta, dipimpin oleh gubernur yang mempunyai hierarki kerajaan Yogyakarta ya. Jadi Sultan Hamengkubuwono itu mempunyai kewenangan yang penuh terhadap otoritas ataupun terhadap pemerintahan di suatu daerah di Yogyakarta. Nah, kembali lagi ke sini bahwasannya sistem pemerintahan yang menggunakan monarki itu hanya oleh seorang raja. Iya atau tidak itu tergantung oleh dia, tidak mempunyai kesepakatan ataupun tidak memerlukan lagi pemusyawaratan di kalangan masyarakat. Jadi itu mutlak